Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Owen. Selamat datang. Oh ya teman-teman, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Indonesia kita tercinta. Selamat ulang tahun ya Indonesia. Oh ya teman-teman, tahu tidak lambang Garuda pada Indonesia itu melambangkan 17 Agustus tahun 1945. Itu yang dilambangkan pada jumlah yang tertera di lambang Garuda ya teman-teman. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, dan 19 bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 bulu di leher burung Garuda. Jadi semuanya melambangkan 17 Agustus 1945. Kebayang gak sih teman-teman kalau kita merdeka pada tanggal 2 Januari? Wah, bisa-bisa lambang negaranya capung. Halo, ketemu lagi di channel Owen. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tentang speech delay. Speech delay banyak banget kayaknya sekarang lagi ngetren gitu ya, para orang tua ngebahas tentang speech delay. Duh, anak aku terkena speech delay nih gitu. Sebenarnya speech delay itu apa sih? Itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya adalah keterlambatan berbicara ya. Jadi ketika datang ke dokter, terus misalkan kita bilang anak kita nih kok bicaranya nggak jelas ataupun kok belum bisa gitu. Wah, anak kamu speech delay gitu. Perkembangan anak mulai dari 4 bulan dia bisa cooing kayak kalau 6 bulan dia babbling. Mau kemana? Sana. Kita kan lagi nggak teman, gimana sih? Nggak teman kita. 6 bulan dia babbling, baba mama. Umur 1 tahun, kira-kira 1 tahun, dia sudah bisa mengeluarkan kata yang berarti. Seperti kalau dia lihat ibunya, mama, papa. Memang bermacam varian panggilan untuk orang tua ya.
Ada juga kayak ayah, bunda. Itu sebenarnya untuk bayi agak belum bisa. Dia lebih dekat dengan pelafalan ma pa. Kalau untuk dilatih ma pa gitu. Bukannya nggak boleh, cuman ya dia agak sedikit sih sedikit telat. Jadi batasannya kapan sih anak itu dinyatakan bisa bahwa dia tidak speech delay? 16 bulan. Jadi kalau 16 bulan dia seenggaknya harus bisa 1-2 kata yang berarti. Tanda-tanda biasanya umur 1 tahun dia sudah bisa menunjuk apa yang dia rasa, dia wow itu adalah apa. Dia belum bisa nyebut, tetapi dia exciting dengan sesuatu itu. Dia menunjuk, kemudian dia bisa babbling, mama. Jadinya dia nggak diem saja 1 tahun baba. Nah, waktu baru lahir biasanya ada tes pendengaran. Itu hasilnya keluar itu nggak terlalu lama, biasa seminggu setelah lahir udah keluar. Itu udah keluar, jadi pendengaran dia sudah dites dan bagus. Itu ngaruh banget untuk perkembangan ke speech delay atau tidak nantinya ya. Karena kalau nggak dites gangguan pendengaran itu mempengaruhi seperti nanti babbling, cooing. Kalau misalkan dia bisa babbling, cooing seperti tadi 4 bulan. Meskipun dia pendengarannya nggak bagus, dia tetap bisa babbling. Jadi kita belum bisa mengetahui. Jadi pendengaran perlu banget untuk diketahui. Screening pendengaran ya, sebelum usia 6 bulan. Ucapan bayi bisa ngomong jelas itu dimulai dari 2 tahun ya, itu sudah cukup jelas ya. Nah, kita sebagai orang tua juga kalau bicara sama anak itu baiknya nggak ngomong kayak nggak jelas gitu. Misalkan ngomong apa ya, misalkan kayak seperti makan gitu. Makan itu kan jelas makan gitu. Tapi kalau kita bilang maan misalnya gitu, itu kita sama aja ngajarin anak kita itu ngomongnya nggak jelas. Jadi kita harus jelas pelafalannya, lengkap pelafalannya. Jadi enggak kita ngerasa karena anak kita lucu jadi kita ngomongnya so lucu-lucu, so imut-imut gitu. Enggak, itu justru nggak baik, karena dia mengikuti bagaimana kita melafalkan kata-kata itu. Jadi kita harus jelas mengucapkan misalkan makan, minum, atau pipis, atau apapun itu, kita harus jelas mengatakannya. Jadi kalau nggak bisa nunjuk, terus wajah dia itu datar, ekspresi dia datar, 16 bulan belum bisa ngomong 1 kata pun, itu perlu diperiksakan ke dokter. Terlambat bicara itu juga sebenarnya mempengaruhi dengan otak ya, karena mulut, telinga, otak itu dia terhubung.
Ada juga sih faktor keturunan tentang speech delay. Misalkan dari bapaknya dulu juga telat bicara, ibunya juga telat bicara, tapi juga itu bukan gangguan ya, itu gimana sih cara nanganin anak yang sepertinya dia mengalami keterlambatan bicara. Simpelnya kita bisa ngelatih anak tersebut dengan misalkan belajar niup, belajar menyedot, belajar mengunyah makanan keras, kemudian juga memijit area mulut. Kalau kita mau ngajarin anak bicara, kita perlu ngajarinnya itu dia juga harus menggunakan visualnya. Misalkan kita kasih lihat apel gitu, kita bilang ini apel gitu, jadi visual dia juga melihat, jadi dia bisa juga merasakan benda itu, melihat, merasakan misalkan mobil atau boneka atau makanan, dia kita ajarin untuk mengambil makanan tersebut dengan memohon dahulu, please, misalkan begitu. Jadi ketika dia merasakan itu, kita bilang itu namanya apa. Lama-lama dia akan menyebutkan nama benda itu atau makanan itu. Tumbuh kembang anak itu ada sangat mempengaruhi ya ke arah perkembangan oromotornya, sehingga dia tidak mengalami keterlambatan bicara atau speech delay tadi. Ketika dia sudah mengalami speech delay, biasanya pemeriksaan yang dilakukan juga harus lengkap ya, seperti lingkar kepala, tinggi badan, panjang badan, berat badan, lengkap seperti itu. Makanya imunisasi itu juga sangat penting ya, karena di situ juga selain menyuntikkan vaksin, di situ juga ada grafik-grafik yang diperlihatkan ya, diisi, sehingga kita tahu tumbuh kembang anak itu seperti apa. Makanya penting banget melakukan imunisasi. Nah, obrolan atau bahasan tentang imunisasi juga sudah tersedia di link atas. Bisa dilihat di link atas. Dari pengalaman aku sendiri ya, waktu anak aku umur 1 tahun, aku kan menggunakan bilingual ya di rumah untuk berkomunikasi sama anak aku, Inggris di samping bahasa Indonesia juga. Terkadang ada sih yang bilang kalau kamu bilingual dari sekarang nanti anak kamu akan telat bicara gitu, dia tidak bisa bicara. Aku rasa enggak ya, karena seperti tadi aku bilang ya, jadi ada batasannya 16 bulan. Kalau dia belum bisa 1-2 kata pun itu baru speech delay. Tapi kalau dia bisa, itu bukan speech delay. Dia nggak harus bisa semua kata, namanya juga bayi. Dia tidak mungkin bisa semua kata seperti kita ya, perbahandaraan kata, kosakata yang kita miliki dia juga miliki, itu kan tidak mungkin. Dia baru menemukan apa yang biasanya dia temui, apa yang dia dengar, dan itu bertahap sesuai perkembangan pertumbuhannya. Dan Owen sekarang sudah 2 tahun dan dia tidak speech delay. Dia mulai ya makin banyak kata lah yang dia bisa. Jadi kalau dibilang kalau anaknya bilingual itu akan membuat speech delay, tentu tidak, karena ukuran anak normal tidak ya, dia bisa bahkan 4 bahasa pun sebenarnya dia bisa, cuma kan 2 bahasa saja dulu ya cukup. Halo, jumpa lagi dengan kami. Semoga tidak bosan.
sing yuk. Now, kita sing. We will singing a song. What song we'll sing? We will start. 1, 2, 3. Your voice. Ayo, jago. Bus, bus, Singing first. Come on, singing first. bus, bus. Singing first. Mas, Ma. Singing nggak? La 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 la. Show your food. Take your food. Show your food. Haha. Owen have food. What first you eat? Oh, carrot. Carrot. Oh, eat carrot. Yum 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 yum. Sehat. Yummy. Yummy. And how about squash? It's squash. Ini yang belakang Owen yang coret-coret. Jadi backgroundnya ada coretan Owen. It's squashnya. Try squash. How taste of the squash? Waduh, habisin dulu yuk. Oh. Ih, harus polder nah itu polder. Yummy, yummy. How squash taste? Delicious, mommy. Mommy give some, mommy. Please. Give some. Wow, yummy. Yummy. Oh, Owen have corn too. Corn. Carrot. Owen want carrot. Oh, Owen want carrot. Sweet carrot ya.